Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finat Karna dari Kampus Politeknik Ati Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal tugas 3 dari pengecoran logam. Nah, yang dimana soalnya adalah tahapan-tahapan jelaskan tahapan-tahapan proses penuangan logam cair dan karakteristik pembekuan dari logam murni ataupun paduan. Nah, tahapan proses penuangan logam cair yaitu dalam melakukan penuangan yaitu harus dalam keadaan tenang. Gunakan perlengkapan K3 atau APD, alat pelindung diri. Nah, ketiga, selanjutnya jangan menuang cairan logam yang terlalu berat menggunakan tangan atau secara manual. Alangkah lebih baiknya bila menggunakan alat atau mesin seperti itu, seperti kren misalnya. Kemudian ketika memang ladle satu orang, tahan pemegang cawan menggunakan lutut seperti itu. Selanjutnya, ketika menuang dengan ladle dua orang, pastikan tetap kompak antara kedua pemegang tersebut, antara kedua orang penuang tersebut. Selanjutnya, pada cetakan berukuran besar, dapat dilakukan penuangan secara bersamaan atau dengan dua ladle atau lebih. Selanjutnya, penuangan pada cetakan dalam jumlah banyak dilakukan berurutan dari ujung satu hingga ujung lainnya. Maksudnya dari lubang atau saluran masuknya harus dituangkan secara antara lubang satu dengan lubang dua, seperti itu. Selanjutnya, gunakan cawan atau tangkai yang kuat sebagai ladle. Dan selanjutnya, jaga area penuangan agar tetap bersih dan sediakan cukup ruang untuk pijakan serta pergerakan tubuh. Seperti itu. Seperti bahwasanya mengambil posisi yang baik untuk dalam melakukan penuangan. Kemudian, jangan mengganggu atau memutus aliran logam ketika menuangkan cairan logam, di mana kita tidak boleh menuangkannya sedikit demi sedikit, atau jangan ada jeda atau spasi dalam proses menuangkan logam cair tersebut. Keempat, selanjutnya, jaga supaya cairan penuangan bersih untuk menghindari kotoran masuk ke dalam cairan atau aliran. Nah, selanjutnya gunakan ketika dalam proses pengecoran, alangkah lebih baiknya menggunakan logam yang lebih atau cairan logam yang lebih, karena alangkah lebih baiknya bila logam cairan itu lebih banyak ketimbang kurang atau pas, seperti itu, guna untuk menghindari terjadinya cacat atau penyusutan terhadap benda kerja yang sementara dicor. Kemudian, tuang logam pada saat panas. Ketika saat panas, banyak sekali hasil pengecoran yang kurang akibat penuangannya yang terlalu panas. Seperti itu. Apabila keadaan logam cair pada ladle sudah tidak lagi terang atau cerah maupun panas, maka jangan menuang logam itu. Sudah, maksudnya ketika warna dari cairan logam sudah tidaklah terang, sudah tidak terlalu merah, maka jangan menuangkannya lagi ke dalam cetakan, seperti itu. Bila cetakan mengeluarkan atau memuntahkan logam, maka dari puring atau puring cup atau ventilasi atau risernya, maka hentikanlah penuangan karena bisa saja akan menimbulkan sebuah ledakan, seperti itu. Selanjutnya karakteristik pembekuan dari logam murni ataupun paduan. Nah, sungguhnya pembekuan logam. Nah, pembekuan logam murni
Bila cairan logam murni perlahan-lahan didinginkan, maka pembekuan terjadi pada temperatur yang konstan. Temperatur yang disebut titik beku. Dalam pembekuan logam cair pada permulaan timbul inti-inti kristal. Kemudian inti kristal tumbuh sekeliling inti tersebut, dan inti lain yang baru timbul. Pada akhirnya seluruhnya ditutupi oleh butiran kristal hingga ditutupi oleh butir kristal sampai logam cair habis. Ini mengakibatkan seluruh logam menjadi susunan kelompok-kelompok butir kristal, dan batas-batasnya yang terjadi antaranya disebut batas butir. Selanjutnya yaitu pembekuan paduan. Kalau logam yang terdiri dari 2 unsur atau lebih didinginkan dari keadaan cair, maka butiran-butiran kristalnya itu akan berbeda dengan butiran-butiran logam yang murni. Nah, apabila satu paduan yang terdiri dari komponen A dan komponen B membeku, maka sukar didapat susunan butiran-butiran kristal A dan kristal B, tetapi umumnya didapat butir-butir kristal campuran dari A dan B. Secara terperinci ada 2 hal. Pertama, bahwa A larut dalam B atau B larut dalam A, seperti itu. Nah, dan kedua bahwa A dan B terikat satu sama lain dengan perbandingan tertentu. Hal pertama disebut larutan padat, dan yang kedua disebut larutan senyawa antar logam, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.